Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati. Di Radio Sonia Karawang masih di acaranya Obsesi Aksi Mania, obrolan seru di Radio Aksi. Oke, gak kerasa banget nih 1 jam udah berlalu ya, dan kini kita masuk ke segmen yang berikutnya. Di segmen yang kedua ini kita kedatangan narasumber kita nih, dan memang sebelumnya dia udah pernah kita undang gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan untuk ngundang lagi, dan memang ternyata ada beberapa informasi-informasi yang bakal mereka sampaikan juga. Tapi takutnya nih dari pendengar setia Aksi Mania ada yang lupa ya Kak. Nah jadi kita perkenalkan lagi aja ya. Oke, narasumber kita di hari ini yang hadir nih ada Kakak siapa? Boleh diperkenalkan dulu? Iya, di sini saya Hairul Amin Hidayat. Di sini saya sebagai ketua umum dari komunitas Lawan Karawang. Dan di sampingnya ada Kakak siapa? Ya, dari saya perkenalkan Marwan Ahmad Hanafi sebagai Humas Komunitas Relevan Karawang. Oke, berarti cuma 2 orang perwakilan ya? Iya. Dan memang ya melihat karena keadaan kita juga nggak memungkinkan untuk undang semuanya gitu kan. Jadi 2 orang juga cukup. Oke, dari KRK ya, komunitas KRK ya Kak? Oke, nah waktu pertama kali kita undang ke sini kan itu lebih obrolannya lebih kepada kegiatannya ya Kak? Iya. Nah karena kan sekarang itu ada wabah virus corona nih. Gimana nih selama kegiatan-kegiatan dari komunitas Rail Finance Karawang ini? Untuk kegiatan dari komunitas Lawan Karawang ini sih kita tetap produktif. Cuman kita di sini komunitas menggunakan basic work from home. Jadi di sini bertepatan juga momennya dengan ramainya pembatalan jadwal kereta api. Terus dari Humas Daob 1 Jakarta juga mengamanahkan kepada kami untuk membantu secara informasi untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, mulai dari titik situ kita bareng-bareng, tugas bareng-bareng buat cari informasi, buat telusuri informasi, terus buat menyebar informasi ke masyarakat dari semua hal, baik dari segi perjalanan, sarana prasarananya, ataupun dari hal-hal lain yang berkaitan dengan kereta api. Oke, nah itu apa ya kegiatan secara umumnya dari komunitas KRL ini ya Kak. Nah kalau dari komunitas ini selama bulan suci Ramadan ini ada nggak sih kegiatannya gitu selain ngurusin kereta mulu kan? Selama bulan suci Ramadan ini? Seharusnya ya kalau misalkan nggak ada wabah ini, kita harusnya tanggal 10 Mei ini mau ada kegiatan. Oke, gimana? Oh iya, mau ada kegiatan disiplin perlintasan. Tempatnya biasa di perlintasan Kuparep, cuman karena wabah pandemi ini mau gak mau kita menunda kegiatan ini, dan di tahun ini kemungkinan besar untuk posko angkutan mudik lebaran gak akan dilaksanakan. Gitu. Karena dari kereta api juga tidak mengadakan angkutan mudik lebaran tahun 2020 ini, karena masih mengikuti kebijakan dari pemerintah untuk tidak mudik. Betul. Nah kalau mengingat masa lalu dulu ya sebentar. Kalau waktu tahun kemarin selama bulan suci Ramadan dari KRL ini kalau boleh tahu ngapain aja gitu kan? Kalau selama bulan suci Ramadan sih kita kegiatan utama 2. Itu satu itu kegiatan disiplin perlintasan, satu lagi itu kegiatan akbar kita yaitu kegiatan posko pelayanan penumpang. Cuman mungkin untuk tahun ini kita agak sedikit menelan pil pahit lah ya istilahnya. Jadi kegiatan yang kita udah rencanakan 1 tahun ke belakang untuk tahun 2020 ini mungkin ya untuk kita tunda terlebih dahulu. Mungkin untuk posko nanti insya Allah untuk angkutan mudik Natal tahun baru, kalau misalkan pandemi ini udah berakhir, kita pasti akan melaksanakan kegiatan posko angkutan mudik untuk Natal tahun baru. Oke, berarti memang berbeda banget ya Kak dari tahun ini gitu kan, dengan tahun yang sebelumnya. Kerasa banget. Tapi ya mau gimana lagi kan memang udah seperti ini keadaannya ya Kak. Benar-benar. Tapi selama di rumah ini ada kerjaan yang memang harus dikerjakan juga kan, nggak misalnya kayak rebahan terus gitu kan. Pasti Itu gimana nih? Ada kan yang dikerjakan gitu selama di rumah ini? Boleh siapa aja deh.
Ya kalau di rumah biasanya Mm-mm. tidak menjerumus ke rebahan. Oh iya. Paling apa ya? Ngurusi kebun sih di belakang. Oh iya. Kebun kecil. Benar. Jadi lebih mengurusi pohon bonsai, punya Jadi papan lebih juga. banyak aktivitas di rumah juga ya Iya, kak? di rumah juga mengisi waktu luang juga. Mm-mm. Jadi nggak terlalu banyak aktivitas di luar. Oke. Tapi tanggung jawab untuk komunitas ini tetap ada kan ya? Ya tetap ada Mm-mm. memberi informasi kan pada masyarakat, terutama kan di Kabupaten Karawang, Betul. memberi informasi jadwal kereta, Mm-mm. pembatalan tiket. Ya lebih dominan untuk ini sih menanyakan yang pembatalan tiket biasanya. Oke, berarti memang benar-benar sekarang itu lebih apa nih, lebih di sosmed ya kak? Iya betul, lebih di sosmed. Lebih Di sosmed, update-nya di iya. situ terus gitu Jadi kan? kita pantau stay terus Mm-mm. di WhatsApp, Instagram. Ya gitu ya. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang apa nih, yang pengen update gitu kan terkait tentang kabar kereta api, Iya, ya boleh nanti tanya atau mungkin kepoin aja di sosial medianya aja ya kak. Iya, ada. Terkait tentang informasi ini bagaimana nih kak perkembangan kereta api untuk saat ini gitu kan? Baik, mungkin akan saya sampaikan ya untuk informasi dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Untuk selama ini sih pembatalan kereta api ini sudah dilakukan untuk seluruh daop ya, untuk seluruh daerah operasi itu sudah 454 perjalanan, Wow. 254 KA jarak jauh dan 200 perjalanan KA lokal. Nah, kita rincikan lagi untuk daop 1 Jakarta ini, Karawang, daop 1 ini sudah membatalkan sekitar 101 perjalanan dengan detailnya, yaitu 70 kereta api jarak jauh dan 31 perjalanan kereta api lokal. Jadi sudah bisa dibilang untuk daop 1 Jakarta ini sudah lebih dari 100 perjalanan sudah dibatalkan. Ini dari terhitung bulan April 2020 kemarin. Banyak sih yang menanyakan kepada Instagramnya komunitas itu, jadi ada timnya juga, Betul. ada adminnya juga, jadi laporan ke saya juga menanyakan bahwa untuk perjalanan bulan Mei kabarnya seperti apa. Nah, iya, Nah, betul. mungkin dari saya sendiri setelah hasil koordinasi dengan Humas Daop 1, mungkin untuk saat ini ya, untuk per hari ini kita belum bisa memastikan karena kontak terakhir saya dengan Humas ini masih dalam tahap koordinasi dan evaluasi sama Dirjen Perkeretaapian. Jadi insya Allah mungkin malam ini atau enggak nanti besok pagi, insya Allah tim dari admin komunitas Laufan Karawang di Instagram ini bakal langsung update. Oke, berarti untuk di bulan Mei mah belum ada kabar gitu kan ya kak, Belum kasarnya ada, ya. belum ada, Oke, belum. tapi kemungkinan besar nih di bulan Mei juga belum dibuka kali ya kak, kan kemungkinan juga ini wabah virus corona kabarnya, yang mudah-mudahan sih sampai akhir Mei gitu kan. Benar. Oke, berarti mungkin kemungkinan ya masih ditutup kali ya kak. Kalau prediksi sih kita belum bisa memastikan karena mengingat kejadian kemarin pernah ya. Jadi ceritanya tuh, kalau boleh cerita sekarang ya Boleh. sekalian ya. Ceritanya tuh saya nerima kabar tuh subuh itu seluruh perjalanan daop 1 itu dibatalkan. Oke. Paginya dari tim admin komunitas di Instagram ini langsung posting bahwa seluruh perjalanan kereta api dibatalkan. Bukan seluruh sih, beberapa perjalanan lah. Nah, sore harinya langsung update lagi dari dari pihak Daop bahwa ada satu perjalanan untuk Rawang ya, ada satu perjalanan kembali yang dijalankan, yaitu kereta api Sarawi Pagi. Nah, langsung dari tim admin Instagramnya langsung gerak cepat untuk update informasi. Nah, saya kira nggak ada update lagi. Ternyata pas jam 3 subuh besoknya, jam 1 jam 2 subuh keluar lagi informasi bahwa beberapa perjalanan kereta api lokal kembali dijalankan yang tadinya dibatalkan seluruhnya. Jadi mengingat kejadian itu, dari kami mungkin belum bisa memastikan. Jadi kami masih menunggu hasil koordinasi yang tepat. Tapi sih untuk informasi yang sudah saya terima ini, surat OTR-nya itu ini sudah bentuk A1, dalam arti sudah bentuk fix dan tidak bisa diganggu gugat. Tapi mengingat kejadian kemarin, jadi kita belum bisa memastikan.
Oke, nah berarti mungkin buat teman-teman ya itulah informasi untuk perjalanan kereta api ya Kak. Iya. Nah berarti untuk saat ini memang masih masih ditutup gitu kan? Iya, Nah, masih dan ditutup. memang dianjurkan untuk tidak mudik sih tahun ini mah ya Kak. Iya betul. Jadi udahlah mending diem aja di rumah gitu kan. Dan ada masukan gak sih nih Kak mungkin buat masyarakat di luar sana yang kekeh gitu kan pengen mudik gitu kan, melihat kondisi seperti ini, ada nggak sih yang ingin disampaikan gitu kan? Sebenarnya sih kalau masalah mudik ya kita dihadapkan dengan keadaan serba salah. Jadi banyak teman-teman juga sih yang curhat kalau misalnya kita mudik bawa penyakit, kalau misalnya kita nggak mudik kita nggak ada pemasukan, Betul. terus nggak bayar kosan, Iya. itu yang jadi bahaya. Emang ya gimana lagi sih ya, tapi kalau misalnya kita tetap ikhtiar tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa ngasih yang terbaik. Mungkin dari Marwan ada yang mau tambahin? Iya. Daripada diem-diem baik ya. Ya dari saya tambahannya mungkin bersabar dulu ya. Masih ada tahun depan, mudah-mudahan ada panjang umur bisa mudik tahun Amin. depan gitu. Ya untuk masyarakat tentunya pasti dengan alasan yang tadi kan, tidak mudik penghasilan kan nggak ada. Iya. Pastinya kalau mudik bisa nggak bawa penyakit. Iya, betul. Mungkin dengan cara bersabar dulu lah, masih ada tahun depan dan mudah-mudahan juga dikasih umur panjang dan Amin, kesehatan. betul sekali. Ya itu sih dari saya. Oke. Tapi dari kakak yang hadir di sini memang asli asli Kerawang sama Bekasi mungkin ya? Iya benar. Oke, berarti memang nggak mudik ya? Nggak mudik. Ini kalau misalnya tidak ada wabah virus corona gitu kan ya Kak. Nah karena kan kita udah masuk di bulan suci Ramadan nih. Nah gambarannya aja nih, apa sih yang dilakukan gitu kan kalau misalnya tidak ada wabah virus corona dari komunitas ini? Gak ada, kalau misalnya nggak ada wabah ini kita siap-siap buat posko. Persiapan sih. Persiapan buat posko, jadi Betul. koordinasi sama pusat, terus kita nyiapin peralatan, anggaran dana, itu penunjang kegiatan segala macam, itu persiapan buat posko akbar nanti harusnya. Terus tanggal sekian di bulan Mei ini juga harusnya kita nyelenggarain kegiatan sosialisasi perlintasan harusnya. Ya tapi ya karena wabah pandemi ini kita mau gak mau sebenarnya. Tapi yang pasti sih untuk kegiatan disiplin perlintasan ini bakal kita tunda sampai wabah ini berakhir. Nah setelah wabah ini berakhir kita langsung ada kegiatan. Ini Tadi kegiatan, random. oh gitu. Kegiatan semacam apa nih Kak? Contohnya? Ya kegiatan itu sosialisasi. Oh sosialisasi, Nah, mungkin kembali lagi terjun ke lapangan kali ya iya, Kak? benar. Oke. Nah jadi itu dia Aksimanen semuanya, sedikit informasi dari komunitas kereta api ya. Dan mudah-mudahan juga informasinya bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kali aja dari pendengar setia Aksimania nih belum tahu gitu kan informasi terkait tentang perkembangan kereta api khususnya di Kota Kerawang. Oke, kita rehat dulu sejenak ya Kak. Nanti kita lanjut lagi setelah lagu yang satu ini aja. Oke, jangan kemana-mana ya buat teman-teman, stay tune terus aja di 96,10 FM. 96,10 di Sonia Kerawang, masih di acaranya Obsesi Aksimania, obrolan seru di Radio Aksi. Masih bareng narasumber kita di hari ini, karena mengingat waktu juga tinggal beberapa menit lagi nih, dan lumayan lah ya. Kita sebelum akhiri perjumpaan kita masih ada sedikit obrolan lagi bersama KRK ya Kak. Oke, nah ada lagi nggak sih Kak informasi yang ingin disampaikan seputar tentang KRK ini gitu kan, selain tadi lebih kepada jadwal, pembatalan jadwal gitu kan, ada lagi nggak sih selain itu? Kalau dari saya sih untuk komunitas Selatan Kerawang ya buat masyarakat nih, kita kan lagi marak-maraknya informasi mengenai pembatalan jadwal. Jadi dari saya pribadi sih untuk masyarakat silakan apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau misalkan ada hal yang perlu dimengerti, bisa menghubungi langsung di Instagramnya @krk_official15. Jadi nanti kalau misalkan ada informasi apa-apa tentang kereta api atau kalau misalkan dari masyarakat menemukan informasi kereta api, itu bisa tanyakan langsung kepada Instagram Komunitas Selatan Kerawang ini. Sebenarnya sih masih banyak yang mau kita bahas, cuman karena waktu sudah sedikit, mungkin saya mau lemparin ke Marwan nih, katanya Marwan mau cerita nih. Jadi sebelumnya sebagai salah satu informan lah ya, bukan admin ya, sebagai informan gitu seperti apa. Oke, boleh sih Kak sedikit sharing juga ya
gimana gitu kan. Pasti kalau ngomongin ngeluh sih ngeluh pasti ya Kak. Kesimpulan masih ada. Iya betul. Oke, gimana nih Kak aktivitasnya mungkin dari kegiatannya dan lain sebagainya? Kalau dari saya ya Mhm. sebagai informan gitu ya, menginformasikan tentang kereta api itu pada masyarakat, terutama Kabupaten Mhm. Karawang kan ya. Mungkin ada rasa ngeluhnya juga gitu Mhm. ya, ada rasa bangga juga bisa membantu menginformasikan ya sebagai perantara dari PT Kereta Api. Ya biasanya masyarakat itu menanyakan tentang jadwal kereta, tentang pembatalan jadwal Mhm. ya. Tapi Untuk- padahal info itu juga udah disampaikan di sosial media kan Iya ya? betul, udah disampaikan. Mhm. Mungkin masyarakat ada yang beberapa yang tidak paham memahami mungkin ya Mhm. tentang informasi tersebut dan menanyakan langsung kepada, terutama kepada saya sebagai informan. Oke. Ini kalau boleh tahu informasi-informasi yang kalian update gitu kan di sosial media, kemudian tadi juga udah disampaikan, itu maksudnya tuh diperoleh dapat dari mana gitu kan? Kan komunitas KRK ini kasarnya hanya relawan gitu ya Oh, Kak? iya. Nah, jadi nggak bersangkutan di dalamnya gitu. Iya. Nah, ini informasi-informasi ini diperoleh dari mana gitu? Sebenarnya sih kita informasi diperoleh ini karena dari titipan dari Humas Daob 1 Jakarta. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, komunitas ini sekarang istilahnya diminta tolong kerjasamanya lah sebagai komunitas per masing-masing daerah untuk menyampaikan informasi tentang perkeretaapian ini, baik pembatalan secara jadwal prasarana kayak gitu. Nah, jadi informasi yang turun dari kantor pusat itu langsung masuk ke Daob. Dari Daob itu minta tolong untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui kami, melalui masing-masing komunitas seperti itu. Jadi kalau misalkan dari masyarakat nih masih ada yang ingin menanyakan, nih infonya dari mana sih? Dari mana Nah, sih gitu kan? makanya dari sini kami jelaskan kembali untuk informasi yang sudah dari tim admin komunitas Instagram di Relevan Karawang ini, itu informasinya langsung diperoleh dari Humas Daob 1 Jakarta. Jadi barangkali masih ada kerancuan yang mudah-mudahan dari masyarakat tidak ada pertanyaan seperti ini lagi gitu. Demikian. Oke, berarti memang pasti ada gitu kan orang yang nanya, ih ini informasi bener apa enggak gitu kan Iya. ya Kak? Oke, berarti tadi udah disampaikan juga ya Aksimania di mana dia juga nggak sembarangan menyampaikan informasi gitu kan. Betul. Nah, tadi juga udah sedikit dijelasin juga sama narasumbernya. Jadi buat teman-teman, informasi-informasi yang disebarkan sama KRK ini ya benar-benar real gitu kan, fakta gitu kan. Karena dari admin ini nggak berani yang namanya informasi perkeretaapian di-share secara Betul. asal-asalan karena kalau boleh jujur nih ya kita ceritain dikit aja deh. Setiap informasi perkeretaapian yang disampaikan melalui Instagram komunitas Relevan Karawang ini melalui beberapa tahap dari evaluasi, koordinasi. Koordinasi itu bercabang-cabang ke stasiun, ke bagian humas, ke bagian operasi, ke bagian pusatnya juga. Nah, setelah melalui koordinasi kita verifikasi lagi info ini benar apa enggak. Setelah melalui verifikasi dan disetujui oleh humas, kita langsung share. Langsung share gitu kan. Soalnya di sosial media sekarang itu banyak yang namanya berita hoax gitu kan ya Betul, Kak? karena kemarin kita udah nerima satu berita Oh, hoax gitu. tuh. Jadi ada yang memberitakan bahwa kereta api lokal nanti naik jalan lagi. Nah, Oke. padahal dari tim Instagram ini sudah menyampaikan kita belum bisa memastikan karena mengingat kita harus mengikuti perkembangan PSBB di Iya. Jakarta. Jadi barangkali nih kalau misalkan dari masyarakat yang masih termakan berita hoax, tolonglah kalau misalkan ada berita kereta api tolong adukan kepada kami, nanti biar kami tindak lanjuti ke kantor pusat. Kalau misalnya informasi lebih cermati lagi. Iya, lebih dicermati, saring sebelum sharing. Betul. Nah, atau mungkin buat kalian juga yang ingin tahu apa nih bener-benernya gitu kan. Nah, nanti langsung buka aja di sosial medianya KRK mungkin ya Kak. Iya. Karena kalau misalnya kalian buka selain itu pasti ada sedikit mungkin perbedaan dari informasi gitu kan. Dan ini belum tahu gitu kan kenyataannya benar atau tidak. Nah, oke. Boleh diinformasikan lagi mungkin sosial medianya Kak? Ya. Dari saya informasi lagi ya untuk Instagram resmi dari komunitas Relevan Karawang ini hanya @krk_official15. Nah,
selain dari akun tersebut itu dipastikan akun bajakan atau akun hoax, karena kemarin kita menemukan beberapa akun yang sama gitu. dengan logo yang sama dengan nama Relevans Karawang. Oke. Jadi makanya kita ingetin lagi masyarakat Karawang itu. Oke, itu dia aksi mania semuanya. Jadi buat teman-teman udah sangat jelas banget ya terkait tentang informasi perkembangan kereta api di Kota Karawang ya Kak. Oke, sepertinya kita harus akhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Sebelum kita undur pamit diri nih, ada yang ingin disampaikan nggak Kak untuk masyarakat Karawang pastinya? Boleh berdua siapa aja. Satu-satu juga boleh ya. Dari saya sih cuma satu aja ya. Maka untuk saya menghimbau lagi untuk masyarakat untuk informasi mengenai perjalanan kereta api nanti di bulan Mei belum bisa kami pastikan, ataupun dari pihak PT Kereta Api Indonesia Persero juga belum bisa memastikan karena masih melalui dalam tahap proses koordinasi dan evaluasi. Dan insya Allah mungkin nanti sore atau malam nanti beritanya bakal turun, dan insya Allah dari tim admin KRK Official 15 ini bakal langsung posting langsung disampaikan kepada masyarakat gitu. Jadi tetap kalau misalnya dari saya sih tetap jaga kesehatan di rumah, tetap kita galakin aja gerakan hashtag di rumah aja ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dari Marwan mungkin Humas, enggak? Ya, dari saya sebagai Humas, pesan-pesan untuk masyarakat terutama ya Kabupaten Karawang, tetap di rumah aja, tunggu informasi lebih lanjut untuk pembatalan tiket dan pembatalan perjalanan, dan jaga kesehatan. Jangan sungkan nanya. Dan jangan sungkan nanya. Betul sekali. Biasanya suka ada yang masih malu-malu ya. Iya betul. Ada lagi mungkin? Sudah sih gitu. Oke. Ini sebelum kita akhiri nih Kak, maksudnya tuh kan tadi yang nanya atau mungkin yang pengen tahu informasi bisa lihat di sosial media, atau mungkin kontak aja narasumber kita mungkin ya, atau bisa DM di sosial media lain sebagainya. Tapi boleh nggak sih lihat langsung ke lokasi gitu kan, lokasi rel keretanya gitu? Boleh. Kalau misalnya secara dunia nyatanya bisa langsung berkunjung ke stasiun Karawang, karena di situ dari kru stasiun itu masih tetap berdinas. Jadi kalau misalkan dari masyarakat pengen langsung tanya silahkan. Apabila kalau misalkan lewat dunia sosmed bisa melalui layanan pelanggan kereta api di 021 121 atau melalui Instagram dari kami @krk_official 15. Oke, berarti memang tidak ditidakkan untuk terjun atau lihat langsung ke lapangan ya Kak, Iya. Tapi diperbolehkan gitu kan? Diperbolehkan, tapi dengan beberapa catatan, yaitu satu, kalau misalkan dari masyarakat mau datang ke stasiun itu satu wajib menggunakan masker, itu harus. Yang kedua, nanti sebelum masuk ke area stasiun itu wajib untuk menggunakan hand sanitizer. Oke deh, itu dia aksi mania semuanya, dan sepertinya kita harus akhiri perjumpaan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih buat narasumber kita ya, yang udah hadir di siang hari ini, dan mudah-mudahan nanti untuk kesempatan lagi, untuk lain kali kita kasih kesempatan lagi untuk ngobrol lagi gitu kan ya Kak. Terima kasih juga. Mudah-mudahan ya kapok. Ya ada juga ini ya yang bertanya kapok apa enggak ya. Tapi nanti untuk informasi untuk sehabis lebaran mungkin berbeda lagi ya Kak. Berbeda lagi nanti, jadi informasinya ikutin saja dari Instagram kami atau melalui Instagramnya Kereta Api. Sekali. Nah nanti mungkin lebih jelasnya bakal kami undang lagi. Pokoknya buat teman-teman jangan sungkan untuk bertanya ya Kak. Oke, thank you banget nih buat narasumber kita di sore hari ini, dan buat Aksi Mania semuanya jangan kemana-mana, masih di acaranya Obsesi, obrolan seru di Radio Aksi.